Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur karena tiap-tiap hari Tuhan memelihara dan menuntun kehidupan kita. Kita ada di ujung dari tahun ini dan saya percaya setiap kita haruslah memperhatikan jalan yang sudah kita tempuh sehingga kita bisa mengarahkannya. Bapak Ibu, jika kita melihat catatan seperti yang dicatat Alkitab untuk orang-orang seperti ini, pasti kita membayangkan sesuatu. Ya. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang kelima, itu silsilah dari keturunan Adam, hanya beberapa nama, dan mari kita memperhatikan sebentar. Saya berusaha membuat dalam versi saya sendiri, tapi tidak terlalu rapi, jadi saya pakai ini aja yang sudah ada. Lihatlah Adam, manusia yang pertama itu, dia hidup selama 930 tahun. Set seorang yang berumur lebih pendek lagi, 912 tahun. Seorang yang bernama Enos, 902. Kenan, umurnya 910. Dan kemudian ada Mahalel, umurnya 895. Dan kemudian Yared, 962. Siapa yang paling tua, yang paling tinggi umurnya, saudara? Metusala, ya. Metusala berumur 969, juga Lamek, dan kemudian Nuh 950 tahun. Tapi kalau kita membaca pasal yang kelima, kalimatnya berbunyi begini, saudara. Kejadian pasal yang kelima. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam berumur 930 tahun. Katakan sama-sama saya. Lanjutnya. Lalu ia mati. 930 tahun lalu ia mati. Mahaleel mencapai umur 895 tahun. Lalu ia mati. Lagi, Yared berumur 962 tahun. Lalu ia mati. Henok berumur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wah, luar biasa, saudara, ya. Di batu nisan orang, seringkali ada tulisan-tulisan yang berisikan kutipan ayat Alkitab. Baik secara langsung, mengutipnya, atau menyadurnya dan kemudian menerjemahkannya. Biasanya selalu bagus-bagus. Paling tidak sebagai orang Kristen ada tulisan rest in peace, meninggal dengan atau beristirahat dengan tenang. Ya. Di bawahnya biasanya orang menulis sesudah nama, kalau ada istri, ada suami, ada orang tua, ada anak dan sebagainya. Biasanya ada ayat-ayat Alkitab yang bagus. Tapi pertanyaannya, ayat-ayat itu ditulis sebagai suatu harapan atau suatu fakta? Sebagai satu catatan. Ini sesuatu yang jauh, tapi pasti kita alami. Renungkanlah apa yang Anda inginkan satu hari. Tulisan di batu nisanmu. Seperti apa orang yang mengurus pemakaman kita satu hari menuliskan tentang kita. Sebagai orang Kristen, mungkin dia mengingini menulis yang bagus. Sehingga itu disebut harapan. Tapi apakah faktanya dia menjalani hidup sebagus harapan itu? Sedangkan dia tidak punya lagi kesempatan karena sudah mati. Bayangkan jika ada orang yang sangat jujur menuliskannya, dia telah hidup sia-sia dan mati tidak ada guna untuk orang lain. Wow. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan kalimat seperti itu. Terlalu kasar, tidak sopan, meskipun mungkin faktual. Jika ia pernah hidup di bumi dan tidak berguna untuk keluarganya,
Tidak berguna bagi sesamanya. Hidup penuh kejahatan, egois dan seterusnya. Kemudian semua tindakannya dituliskan dalam kalimat yang sederhana. Tapi jujur, orang yang baca pasti akan geleng kepala. Bagaimana mungkin ada orang hidup seperti ini? Dia bertanding dan kalah dan tidak pernah mau bangkit lagi. Saudara, mari renungkan. Tulisan apa? Catatan apa yang kita ingin ada di hadapan banyak orang di batu nisan kita? Mari kita menentukannya. Mari kita memulainya sejak kita hidup. Supaya ketika kita mati, orang tidak menulis lagi harapan. Karena harapan untuk orang mati tidak ada gunanya. Betul? Jika ada seorang suami atau istri yang sudah meninggal, pasangannya kemudian menulis, dia telah mengikuti pertandingan iman dan menyelesaikannya dengan baik. Faktanya dia tidak pernah bertanding. Bukankah itu satu kalimat kosong yang tidak berguna? Satu hari saya membaca kisah seorang anak muda yang mendapat warisan yang besar dan kemudian dia yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu menggunakan warisan besarnya itu untuk pergi di kalangan orang-orang miskin yang ada di wilayah Mesir. Dan kemudian di batu nisannya, di pekuburan para misionaris di Kairo, kalau kita berpikir Mesir, Kairo, Arab, identik dengan Islam. Tidak. Sampai hari ini masih ada gereja-gereja orang-orang Kristen yang mungkin gaya ibadahnya, lafal menyanyi, membacakan ayatnya seperti orang ngaji. Tapi siapa yang meniru, siapa yang memulai, betul ya? Yang meniru itu yang awal apa yang terakhir? Yang meniru itu yang awal apa yang terakhir? Yang terakhir yang meniru. Kekristenan sudah ada sebelum agama itu ada. Jadi kalau Anda melihat ada hal yang sama, pasti jiplak dari yang pertama. Jangan dibalik pikiranmu, dia baru ada 600 tahun kemudian. Di batu nisan itu tertulis dia telah menjalani hidup seperti seorang yang mengasihi Tuhan dan melakukan semua kehendaknya dalam masa mudanya. Meskipun orang ini tidak sempurna, tapi deskripsi tentang hidupnya menggambarkan apa yang dia lakukan. Dan itu pasti menginspirasi. Jika di batu nisan kita satu hari tertulis, pria ini tidak sempurna, banyak kekurangannya, tapi ia telah berjuang mencapai apa yang Allah sediakan baginya. Wanita ini adalah seorang yang hidupnya meskipun tidak sempurna, berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di sepanjang hidupnya. Bukankah catatan ini akan menginspirasi orang? Karena orang tahu inilah sebuah catatan yang jujur. Itu baru dari versi manusia. Bagaimana dari versi Allah menilai hidup saya dan hidup saudara? Ayo renungkan itu. Pagi ini mari kita sejenak memikirkan apa pendapat Tuhan tentang saya. Tentu Tuhan tidak akan terkamuflase, tertipu dengan nyanyian palsu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi hidup kita tidak mengasihi Tuhan. Tentu Tuhan bisa membedakan. Itu sekedar nyanyian karena kita senang menyanyi. Atau kita melakukannya dan kemudian kita menyanyikannya. Itu dua hal yang berbeda. Mari pagi hari ini berhenti sejenak dan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang saya. Jika saya diberikan kesempatan hidup, tidak sepanjang orang-orang ini, tidak selama orang-orang ini,
yang mencapai sampai 969 tahun, sehingga dalam catatan pasal yang kelima dan seterusnya, dialah manusia yang hidupnya paling lama di bumi. Tapi juga ditulis kemudian dia mati. Tidak ada catatan yang lain. Tentu dia pasti berbuat banyak dalam hidupnya. Dia berumah tangga, dia melakukan semua kegiatan. Tapi Alkitab mencatat hal-hal yang penting saja. Mewahyukannya kepada kita supaya kita tahu juga. Jika kita hidup sepanjang itu dan tidak ada hal-hal yang penting yang bertahan di dalam kerajaan sorga. Catatan kita cuma hidup 100 tahun mati. Syukur kalau matinya di dalam Tuhan. Karena ia hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin orang mati di dalam Tuhan kalau ia hidup di luar Tuhan. Tidak mungkin orang disebut mati di dalam Tuhan kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Meskipun dia Kristen. Bedakan pemakaman menurut kegiatan agamawi. Gereja harus melakukannya. Pendeta harus melakukannya. Entahkah orang ini setia, entahkah orang ini meninggalkan Tuhan. Kalau catatannya Kristen, gereja wajib memakamkannya. Tapi itu tidak jaminan. Itu bukan jaminan bahwa apa yang dilakukan gereja, apa yang dilakukan pendeta adalah sebuah penerimaan Tuhan bagi orang itu. Hiduplah dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Melampaui batasan-batasan agamawi saja. Perhatikan catatan Henok. Dia hidup berapa? Henok hidup 622 tahun. Oh enggak, 365. Ya. Kemudian dia cari Tuhan. Dan dia dikasih Tuhan kesempatan yang panjang. Dia mulai umurnya sekitar 60 tahun dia cari Tuhan. Dan Tuhan kasih dia cuma 365 tahun saja. Pendek dibanding yang lain. Henok hidup 365 tahun. 300 tahun dia mencari Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan angkat dia. Saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi Henok? Mendorong kita untuk juga hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Apakah Henok berumah tangga, Henok melakukan kewajibannya kalau dia petani, dia mengerjakan kebun ladangnya. Dia mengerjakan juga tugas-tugasnya sebagai seorang pria. Dia melakukannya. Seorang yang berkenan kepada Tuhan, tentu sepanjang hidupnya tidak saja dia hanya nyanyi, baca Alkitab. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia harus bekerja mencari nafkah. Kalau dia seorang petani, dia harus mengelola lahannya. Kalau dia beternak, dia harus mengurus kambing dombanya, lembu sapinya. Dia harus melakukan itu. Tapi hidupnya, hatinya tidak tertuju, hanya tugas-tugas rutin sehari-hari. Di atas itu semua, dia mengasihi Tuhan dan melekatkan jiwanya kepada Tuhan. Mari pikirkan itu Bapak Ibu. Satu hari, berapapun umur kita, satu hari kita akan mati. Dalam sebuah kalimat yang orang sering tulis, ingatlah kita akan mati juga. Sehingga pengkhotbah berkata, orang yang bijak itu dia juga senang di rumah duka, sebab di situ dia bisa melihat akhir hidup manusia. Nah, kalau kita seorang pengembara, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa adalah sebuah medan pertempuran. Di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, dan ada perasaan. Terkadang orang hidup hanya dikendalikan, dikuasai
oleh perasaannya saja. Sedangkan kita tahu perasaan tidak menentu. Kalau Anda dapat uang, Anda senang. Anda kehilangan uang, Anda sedih. Hari cerah, Anda berkata hari yang baik. Tapi kalau hujan terus dari tadi malam sampai pagi, Anda harus pergi dengan berpayung, Anda harus pergi dengan mantel, jas hujan dan sebagainya. Anda akan berkata hari ini hari yang buruk. Perasaan kita tidak terlalu hangat. Perasaan bisa sangat situasional. Bahkan ketika kita sedang bersenang-senang, kemudian mendengar sebuah telepon, berita, atau membaca sesuatu, atau mengalami sesuatu yang kecil saja, itu bisa mengubah suasana hati kita. Jangan hidup berdasarkan perasaan, karena Anda akan jadi orang yang paling tidak stabil dalam hidup. Kalau Anda punya istri yang hanya hidup berdasarkan perasaan, suamimu pasti menderita. Kalau seorang pria hidup berdasarkan perasaannya saja, itu juga susah. Kalau majikanmu, pegawaimu, orang di sekitarmu hanya hidup berdasarkan kendali dari perasaan, maka orang di dekatnya akan menderita. Dan dia sendiri juga akan bingung. Hari ini dia senang, besok dia sedih. Pagi ini dia senang ke gereja, tapi pulang ke rumah dia bisa berubah. Karena dia hidup berdasarkan perasaan. Karenanya iman harus menuntun dan mengendalikan kita. Karena iman bertumpu berdasar kepada firman yang tidak pernah berubah. Kita bisa mengalami sedih, tapi firman berkata, di dalam Kristus ada penghiburan dan kekuatan. Maka kita bersuka cita di dalam kesedihan. Pengembara harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang akan menghancurkan perjalanan kita. Seorang pengembara punya tujuan. Satu hari kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati? Jangan bilang masih panjang. 800 tahun itu panjang, sangat panjang. Tapi kalau catatannya cuma lalu mati. Kosong. Sedih. Sepertinya sia-sia. Kalau Anda dikasih Tuhan umur 100 tahun, lalu mati. Tapi catatannya tidak ada apa-apa. Bahkan karena Anda diberkati, bahkan karena Anda memiliki banyak hal, Anda salah gunakan semuanya. Maka catatannya menyedihkan. Dan itu tidak bisa dihapuskan. Perlengkapan utama seorang pengembara. Alkitab menganjurkan kita hiduplah takut akan Tuhan. Karena dia permulaan dari hikmat. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Anda yang cari Tuhan. Karena dia sudah datang untuk memberikan hidupnya. Anda tinggal mencari dia. Mencari sesuatu yang sudah nyata. Dibandingkan mencari sesuatu yang katanya agama. Mencari sesuatu yang tidak jelas. Mencari sesuatu. Filsafat selalu bertanya, menggali, mencari tahu. Meskipun dari sisi keilmuan filsafat disebut ibu dari segala ilmu. Sebab dengan mencari tahu, orang berusaha mengatasi masalahnya. Tapi dalam hidup, Anda harus berpegang pada firman Tuhan. Dia berkata, Allah berkenan kepada orang yang mencari dia, yang percaya kepada dia, bahwa dia ada dan memberikan upah bagi orang yang tekun melakukannya. Terus mencintai firman Tuhan. Mari memberi waktu untuk membaca Alkitab. Bohong kalau Anda berkata cinta Tuhan, tapi Anda tidak baca Alkitab. Sekali lagi, bohong kalau Anda berkata mencintai Tuhan, tapi tidak suka membaca Alkitab. Anda harus menambah kehidupan rohanimu secara pribadi, menjaganya. Dengan bersambung, berkoneksi, berhubungan dengan Tuhan. Perlu waktu, betul. Seperti Anda menyediakan waktu untuk makan pagi, makan malam, makan siang. Seperti Anda menyediakan waktu untuk bekerja. Anda menyediakan waktu untuk pergi ke salon, pergi ke dokter, pergi kemana saja.
atau bahkan ke tempat yang lain, Anda juga harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Supaya Anda mengerti firman Tuhan dan Anda bisa hidup di dalamnya. Jika Anda tidak mencintai firman, Anda tidak punya sesuatu dikala pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu kacau balau. Firman menuntun engkau. Firman menjaga engkau untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan selama hidup di bumi. Sehingga ada arah. Ketika hatimu sakit, ketika hatimu luka, ketika engkau sendirian, ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau pilih dari begitu banyak pilihan. Bukan soal dosa, tapi pilihan yang baik. Mana yang terbaik, mana yang berkenan. Anda bisa mengujinya jika Anda mengerti firman Tuhan. Meskipun itu masih bisa salah. Tapi setidaknya Anda memakai firman untuk menyaring hal-hal yang baik itu. Supaya bisa mendapatkan mana yang terbaik yang Allah mau untuk kita lakukan. Orang yang di dalam Tuhan tidak lagi dia harus bergumul antara salah dan benar, baik dan jahat. Tapi dia sedang bergumul mana yang lebih baik, mana yang lebih berkenan, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Ke gereja baik, beribadah baik. Kita tidak lagi bicara tentang ke gereja atau tidak, ke gereja atau tidak. Ke gereja karena waktunya beribadah. Baca Alkitab karena waktunya baca Alkitab. Anda tidak perlu tanya lagi, Tuhan hari ini Tuhan baca Alkitab enggak? Enggak usah. Sama seperti setiap hari Anda bangun dan bernafas. Anda tidak perlu tanya Tuhan, Tuhan saya bernafas enggak hari ini? Tuhan saya makan enggak hari ini? Tuhan saya mandi enggak? Tuhan saya pakai pakaian enggak? Tuhan saya pergi kerja enggak? Ini hari kerja, Anda bekerja. Hal-hal seperti itu Anda harus melakukannya tanpa harus bertanya Tuhan. Dalam arti, karena Anda sudah tahu itulah kewajibanmu. Anak sekolah dia tidak perlu bertanya, Tuhan pergi sekolah enggak? Terus dia bilang, Mak, aku doa, kata Tuhan enggak usah ke sekolah. Ngapa nak? Enggak tahulah kata Tuhan. Tiba-tiba aku dapat penglihatan, jangan pergi sekolah nak hari ini. Kalau dia berkata seperti itu, dia akan berbicara kepada ibumu juga. Paham Bapak Ibu ya? Tuhan tidak akan berbicara sesuatu yang bertentangan tanpa mengkonfirmasinya. Mentaati Roh Kudus. Salah satu ciri anak Tuhan adalah hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan kita sendiri. Roh Kudus ada di dalam kita. Orang-orang perjanjian lama bergumul mencari supaya mereka bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Daud yang kita banggakan, yang kita hormati sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, lepas dari kekurangannya. Karena Tuhan memberikan penilaian, dia seorang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu dia mati. Kalau kalimat itu dikenakan kepada kita, bukankah indah? Jika nama kita disebut dan kemudian komentar Allah, ia melakukan kehendak Tuhan pada zaman hidupnya dan dia mati. Itu bagus. Bagaimana kalau Tuhan berkata dia hidup dan sia-sia saja? Sia-sia ketika dia diselamatkan. Sia-sia meskipun dia diberkati. Sia-sia meskipun dia lebih dari yang lain. Dan seterusnya. Sedih. Jadi mentaati Roh Kudus akan membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dengan panduan Alkitab. Dan yang terakhir yang kita mau lihat adalah hidup dengan pikiran dan sasaran yang benar. Bapak Ibu, Anda boleh jadikan ini perlengkapan dalam hidupmu. Amin. Ya. Kalau orang mau bepergian, wah saya mau bawa apa? Harus punya tas, besar atau kecil. Ya. Harus punya alas kaki yang baik. Harus punya baju kalau baju dingin. Mantel kalau hujan. Harus punya topi supaya tidak panas dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir harus punya makanan. Terakhir mungkin harus punya uang untuk bayar ini dan itu. Konyol kalau orang pergi. Aku mau pergi dengan iman, tidak bawa apa-apa, hanya selebar baju di badan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kemudian kita mengembara dan kita binasa. Seorang pengembara di bumi, Tuhan kasih kita hikmat. Supaya kita hidup takut akan Tuhan seumur hidup kita. Tidak ada orang lain yang melihat, tapi Tuhan melihatnya. Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada atasan, tapi Tuhan melihatnya, dan seterusnya. Nah saudara, yang kelima itu yang kita mau bahas. Kita pernah membahas Kolose pasal 3.
membangun kehidupan yang kuat dengan cara hidup dengan pikiran dan sasaran hidup yang benar. Karena ada orang mengejar sesuatu yang ketika dia telah mencapainya, kosong. Pengembaraannya di bumi berakhir dengan kekecewaan di menit terakhir. Apa yang aku kejar, apa yang aku cari, apa yang aku kumpulkan ternyata sia-sia. Anda harus menggunakan pemikiran yang dikatakan Kolose pasal 3. Dari perspektif yang lain kita membahasnya dengan mengkaitkan kehadiran sorga dalam hidup kita. Hari ini kita mau melihat hal-hal yang praktisnya. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Baca sama-sama. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ayat-ayat ini menggambarkan atau mengajarkan bahwa dengan dibangkitkan bersama dengan Kristus ke dalam hidup yang baru, jiwa kita harus rindu untuk mencapai berkat yang tertinggi. Terlalu silau ya. Warna merahnya cukup terlihat, saudara. Saya baca lagi. Paragraf terakhir. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa dengan dibangkitkan oleh Kristus ke dalam hidup yang baru, jiwa kita harus rindu mencapai berkat yang tertinggi. Wajar kalau manusia ingin yang lebih banyak, lebih bagus. Mengapa Anda tidak menggeser itu kepada hal yang rohani? Kita sudah diselamatkan. Kita dikasihi Tuhan. Tapi apakah kita merindu untuk mendapatkan, mencapai berkat surgawi yang tertinggi? Sekali lagi, dibutuhkan usaha. Selamat karena anugerah. Tapi untuk mencapai berkat yang tertinggi, Alkitab berkata, carilah, pikirkanlah. Ingatlah kita telah membahas dalam susunan katanya, dalam bentuk present aktif. Sebuah perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Jadi itu bukan sesuatu yang pilihan, tapi sebuah perintah. Pikirkan, carilah, setiap hari. Karena kita hidup setiap hari. Jadi bangkit bersama dengan Kristus berarti bahwa kita harus mati bagi dosa. Kekristenan itu yang sejati dimulai dengan kematian. Makanya kalau ada orang ke gereja, jadi mau jadi Kristen, tapi tidak mau mati bagi dosa, maka sepanjang hidupnya, selama dia jadi Kristen, dia tidak akan mengalami apa yang Allah sediakan baginya. Banyak orang menghadiri kebaktian gereja sebagai seorang Kristen. Banyak orang menjadi Kristen, tapi tidak pernah mau mengawali dengan benar, mati terhadap dosa. Kehidupan surgawi yang baru tidak akan pernah terjadi jika orang masih hidup dalam dosa. Anda harus memulainya dengan mati bagi dosa. Itu bicara tentang pertobatan, kelahiran baru. Yesus berkata kepada pemimpin agama dalam Yohanes pasal 3, ketika dia mendatangi Yesus di malam hari, karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Di kemudian hari guru agama, seorang pemimpin agama ini kemudian membela Yesus. Tapi perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi adalah di malam hari untuk menyembunyikan diri dari semua pandangan orang-orang lain. Waktu dia datang, Tuhan menceritakan tentang awal kehidupan seorang pengikut dia. Dia berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Seorang guru agama tidak bisa mengerti. Yesus mengulanginya lagi, dan Yesus kemudian memberikan contoh yang lain. Karena seorang pemimpin agama, seorang yang tahu ayat Alkitab, perjanjian lama, hukum-hukum Musa, hukum-hukum yang Allah berikan kepada Musa dan kepada nabi yang lain. Mereka tahu. Tapi waktu Tuhan berkata engkau harus dilahirkan kembali, dia tidak memahaminya. Jangan berpikir karena Anda jadi Kristen ke gereja, Anda pasti tahu semua kehendak Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan.
Perjumpaan dengan Tuhan diawali dengan kerinduan untuk diselamatkan. Untuk menerima hidup yang baru. Kalau orang datang ke gereja seperti seorang pemungut cukai, seorang Farisi, maka sikapnya berbeda. Seorang yang beragama datang ke gereja di hadapan Allah dan dia berkata, Tuhan, terima kasih karena aku boleh melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Aku beribadah, aku berpuasa, aku memberi persepuluhan. Wah, dia membanggakan semua yang dia lakukan. Tapi pemungut cukai yang datang dengan kesadaran dia orang berdosa, dia tidak berani mengangkat wajahnya. Dia menunduk dan menepuk dadanya dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah aku, ampunilah aku. Dan Tuhan berkata, siapa yang dibenarkan? Orang yang datang kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa dia membutuhkan Tuhan. Orang yang pertama tidak membutuhkan Tuhan, dia membanggakan prestasi agamanya. Hati-hati jika kita merasa, saya ke gereja, tapi saya tidak perlu bertobat. Saya ke gereja jadi Kristen, tapi saya tidak perlu lahir baru. Saya sudah tahu semua. Nenek moyang saya, dan seterusnya. Semua Kristen. Kekristenan sejati dimulai dari kematian. Karenanya banyak orang Kristen, jika tidak mau mati bagi dosa, hidupnya jadi celah bagi banyak orang. Orang akan berkata, nah Kristen, tapi hidupnya seperti itu. Saudara, sesudah kita mati bagi dosa, kita harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi terjalinnya hubungan istimewa dari jiwa kita yang percaya kepada Kristus menegaskan betapa eratnya kesatuan jiwa kita yang hidup dengan Kristus. Kita mau Immanuel, Allah yang di dalam kita. Dia mau menyatu dengan jiwa kita, dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita. Meskipun kita yang buat keputusan dan mungkin bisa salah, tapi kita sudah ada di jalurnya Tuhan. Dan jika kita mati, dikuburkan bersama dengan Kristus, maka pasti juga akan dibangkitkan untuk menjalani hidup bersama dengan Dia. Kalau Anda mau mati bersama dengan Kristus terhadap dosa, seperti Kristus bangkit dari kematian, Anda juga akan mengalami itu, kebangkitan bersama dengan Dia. Satu hari kita akan mati. Kalau Anda tidak akan dibangkitkan kembali, apa yang Anda harapkan dalam hidup? Ketika orang dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti dia akan hidup dan tidak akan mengalami kematian yang kedua. Orang yang tidak mau mati bagi dosa akan memasuki kehidupan yang mati kedua. Kematian yang kedua adalah ketika dia dibangkitkan dari kematian jasmani, menerima penghakiman di tahta yang besar, dan kemudian dibuang ke penghukuman yang kekal. Alkitab membahasakannya, inilah kematian yang kedua. Tapi kalau kita mau mati bagi dosa, maka waktu kita mati secara jasmani, kita telah hidup bersama dengan Kristus dalam kebangkitannya. Penyatuan orang percaya dengan Kristus begitu lengkap. Kalau kita dikatakan dalam Roma 6, dibaptis di dalam Kristus. Baptiso berarti ditenggelamkan, diselimuti, dicelup. Orang menggunakan istilah baptiso di zaman itu seperti orang mencelupkan bahan tekstil, bahan pakaian ke dalam zat pewarna. Dicelup. Kemudian waktu diangkat sudah berbeda. Karena ada warna merah kah, mungkin hitam kah, hijau kah, dan sebagainya. Waktu kita dibaptis di dalam Kristus, ini bukan bicara tentang baptisan air, tapi hidup yang menyatu dengan Kristus. Roma pasal yang ke-6 seringkali ditafsirkan orang hanya sebagai baptisan air. Tapi dibaptis di dalam Kristus berarti Anda hidup di dalam Kristus. Dan Kristus menguasai hidupmu. Jadi percuma seorang dibaptis 10 kali. Kalau dia tidak tinggal di dalam Kristus. Baptisan cukup 1 kali. Ketika dia diselamkan berarti mati terhadap dosa. Waktu dia bangkitkan, dia bangkit bersama dengan Kristus.
Kalau satu hari Anda pergi ke Israel dan ada di tepi sungai Yordan, dan Anda berkata, aku juga pengen dibaptis lagi Pak. Gak ada gunanya. Tidak berguna untuk keselamatan kekalmu. Ya, tapi kalau pengen juga banyak pendeta membaptiskannya. Tapi memberikan pengertian gak ada guna. Karena baptisan bukanlah sekedar mandi, tenggelam dalam air. Tapi di dalam Kristus. Sehingga Galatia pasal yang kedua ayat 20 berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Nah, ada satu kisah, seorang nabi yang bernama Elisa, sepanjang hidupnya membuat banyak mujizat. Dan waktu dia mati, ada orang melakukan sesuatu yang aneh. Orang menguburkan, ternyata kuburan itu bekas kuburannya Elisa. Waktu mayat itu menyentuh tulang-tulang Elisa. Kita baca saja ya kalau mau ya. 2 Raja-Raja pasal 13. Saya baca ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Karena terburu-buru, karena takut. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hebat. Apakah ini dongeng? Pasti tidak. Apakah ini terjadi selalu? Tidak. Karena Alkitab tidak mencatat lebih banyak lagi. Tapi ketika catatan ini ditulis, berarti peristiwa itu ada. Bagaimana tulang-tulang Nabi Elisa bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sebuah perbuatan mujizat. Ketika mayat orang mati itu, karena mayat pasti orang mati. Ketika mayat itu menempel, dicampakkan dalam kubur itu, orang itu bangun. Saudara, bukankah ini indah jika ini dijadikan ilustrasi? Bahwa setiap jiwa yang mati dalam pelanggaran dosa, kalau dia menyentuh dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan hidup kembali. Amin. Tulang Elisa bisa. Kenapa kematian dan kebangkitan Kristus tidak punya kuasa? Punya kuasa yang jauh lebih besar. Karena Yesus hidup. Setiap orang yang berjumpa dengan dia akan mengalami kehidupan yang baru. Jadi ketika jiwa manusia yang berdosa yang telah mati ini menyatu dengan Kristus, dia pasti mengalami hidup yang baru. Bukan hanya hidup, tapi dia naik pada derajat yang lebih tinggi. Kalau dia hanya hidup hanya sebagai manusia biasa, ya biasa saja meskipun mujizatnya hebat. Tapi ketika jiwa berdosa ini berjumpa dengan Kristus dan percaya dan menerimanya, Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, dia menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Derajatnya naik. Tanpa usaha apapun yang bisa menyainginya. Orang beragama itu dengan tekun supaya derajatnya naik di hadapan Allah. Orang mau melakukan semua ritual agama yang paling sulit sekalipun. Tujuannya supaya hidupnya naik di hadapan Allah derajat hidupnya. Dan dia bisa jadi mulia. Orang berbuat baik, berkorban banyak supaya dia bisa menjadi orang yang mulia di mata manusia dan di mata Tuhan. Berapa harganya? Ada orang melakukan seumur hidupnya. Ada orang mengorbankan hartanya supaya derajat hidupnya naik jadi lebih mulia. Tetapi manakala orang berdosa berjumpa dengan Tuhan, bukan usahanya yang membuat dia mulia, tapi Tuhan yang mengangkatnya. Bisakah kita mensyukuri dan berkata, luar biasa.
Cara Tuhan mengangkat dan mempermuliakan seseorang adalah jika jiwanya yang berdosa itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak Allah. Anda pernah membaca atau mungkin pernah mendengar salah satu kesaksian. Satu ketika ada seorang konglomerat kaya check-in di sebuah hotel. Namanya itu Rockefeller kah? Bentar, saya ada catat namanya. Kemudian orang ini tahu dan kemudian bertanya, "Bapak mau ambil kamar suite seperti anakmu dengan harga sekian?" Kemudian apa katanya saudara? Enggak perlu. Dia memang anak orang paling kaya katanya. Wajar kalau dia sewa kamarnya berapa ribu dolar. Tapi saya kan bapak saya miskin. Jadi saya cukup sewa kamar yang 33 dolar saja satu malam. Ngerti nggak Bapak Ibu? Harta ayah, harta anak. Sehingga jadi anak orang paling kaya seperti Rockefeller ini pasti membuat orang berasa, wah saya anak orang kaya. Saya harus tinggal di mana dan di mana. Tapi orang yang paling kayanya sendiri berkata, aku cukup kamar 33 dolar saja. Kalau Anda jadi anak orang paling kaya di dunia, pasti gayamu beda. Betul? Senyumnya, jalannya. Kalau dia perempuan, ya kan? Tapi kalau kita jadi anak Allah, kenapa kita masih malu? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih minder? Karena kita tidak mengerti kebenaran sebagaimana adanya. Kita cuma mencoba melihat semua dari sudut pandang kita yang kecil dan terbatas. Bangkit bersama Kristus berarti pernyatuan dengan Kristus akan mempengaruhi seluruh sifat hidup kita. Inilah goalnya, inilah sasarannya. Bukan hanya bergereja, bukan hanya jadi Kristen, tetapi perilaku dan konsep berpikir kita berubah. Inilah yang disebut pertobatan. Karena dia menyatu dengan Kristus, dia mencari perkara di mana Kristus ada, maka dia bisa menjadi serupa seperti dia. Perubahan inilah yang disebut pertobatan. Kata metamorfosa, kita tahu dulu waktu SD belajar, dari telur jadi ulat, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Salah satu ilustrasi yang paling bagus itu kan kupu-kupu. Kita lihat cantiknya kupu-kupu, indahnya dan sebagainya. Tapi dari mana dia berasal? Dari telur. Tapi apa ada yang langsung telur jadi kupu-kupu? Tidak ada. Ada proses yang panjang. Dia jadi kepompong. Dia jadi ulat sebelumnya. Dia berdiam dalam kepompong sekian lama. Jelek sekali. Tapi ketika dia pecah kepompongnya, dia keluar dan langsung bisa terbang. Metamorfosa adalah sesuatu yang dipakai dalam Roma pasal 12. Supaya pikiran kita berubah. Semakin hari semakin berubah. Dari telur, jadi ulat, jadi kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Tuhan menggunakan proses itu. Proses ini seumur hidup kita. Karenanya mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan tiap hari, sepanjang hidup kita, adalah satu hal yang harus kalau kita ingin terus tumbuh menjadi serupa seperti Dia. Anda nggak bisa serta-merta jadi rohani hanya karena ditumpangi tangan, digoyang-goyang, ditumpahin minyak setetes, 2 tetes, 1 liter. Kemudian jadi rohani. Enggak, karena rohani adalah keputusan Anda setiap hari. Ketika Anda memilih apa yang berkenan kepada Allah. Ketika Anda memilih apa yang berkenan, besok lagi Anda dihadapkan lagi dengan pilihan dan Anda membuat pilihan yang benar. Anda semakin hari semakin mengerti kehendak Allah. Tidak ada proses instan. Tapi semuanya bertahap seiring dengan pengenalan kita dan kerelaan kita menyerahkan diri kepada Tuhan.
Ayat 2 tadi berkata, carilah perkara di atas, menunjukkan bahwa Kristus ditinggikan dengan martabat yang tertinggi. Dia ada di atas semua yang diciptakannya. Jadi ada 3 hal yang saya secara cepat ingin melihatkannya kepada kita. Jadi jika Kristus ada di atas berarti dia memerintah. Dia yang tertinggi. Dia memegang semua otoritas, semua pemerintahan. Dia proklamasikan dalam Matius pasal 28. Padaku ada kuasa di sorga, di bumi, bahkan di alam maut. Mengapa kita tidak bangga menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi? Mengapa kita tidak mau mendekat kepada seorang yang memiliki kuasa di sorga, di langit, dan di alam maut? Satu hari Tuhan berkata, jangan kamu takut hanya kepada manusia yang bisa membunuh tubuh. Kadang kita takut dengan preman, takut dengan penjahat. Tapi dia berkata, takutilah dia yang bukan saja bisa membunuh engkau, tapi melemparkan engkau ke dalam neraka. Kita kadang-kadang salah, takut kepada manusia, takut susah, takut miskin, takut malu, takut menderita, takut dan sebagainya. Sehingga kita lupa takut akan Tuhan. Kita lupa untuk mengasihi dia, kita lupa untuk mendekati dia seumur hidup kita. Karena kita berkata, hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Entah dia mau memakai siapapun, itu Tuhan punya acara, itu Tuhan punya kedaulatan. Kenapa kita tidak mendekati dia dengan hati yang tulus, bergaul dengan dia? Karena dia membuka jalan, dia menawarkan kesempatan. Carilah aku. Anda pasti berusaha cari orang yang paling tinggi dalam sebuah institusi kalau Anda memerlukan pertolongan. Beberapa orang ketika masuk ke kantor untuk sebuah urusan dia tanya, siapa kepala bagian di sini ya? Saya pengen ketemu. Siapa kepala kantor di sini ya? Siapa pembuat keputusan di sini ya? Saya pengen ketemu. Siapa yang memerintah di bumi, di sorga, di alam maut? Yesus. Kenapa kita tidak selalu mau mencari dia? Ingatlah juga bahwa sumber dari berkat rohani yang terbesar itu ada di atas, mengalir dari tahtanya. Apa yang kita perlu dalam hidup? Ada dari tahtanya. Kita butuh Roh Kudus, penolong yang sepadan. Kita butuh kesadaran akan Tuhan dan pengampunannya. Karena kalau orang gak bisa lagi minta ampun, sedangkan dia terus berbuat dosa, mengerikan sekali, saudara. Kita bisa bersalah. Tapi kalau kita tidak pernah mau sadari bahwa kita berdosa dan butuh pengampunan Tuhan, kita akan mati dalam dosa. Saya ingin ulangi lagi, kita semua bisa berbuat dosa. Masih bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita tidak bisa lagi menyadari tentang Tuhan dan meminta pengampunan, binasa kita. Tapi orang yang tahu dia berdosa, dia gagal, dia jatuh, dia lemah, dia buat pilihan yang salah. Dia sadar dia cari Tuhan. Dan dia minta pengampunan. Dia diampuni. Tapi kalau dia merasa saya tidak butuh pengampunan Tuhan. Dia tidak sadar tentang Tuhan. Yang kudus. Dan dia adalah seorang berdosa. Jika dia membutuhkan kekudusan karakter, Allah lah sumbernya. Kristus yang bertahta itu. Kalau kita pernah mengalami kesesakan, pertolongan kita datang dari Dia yang bertahta. Jika kita membutuhkan harapan untuk menerangi masa depan kita. Karena orang yang hidup tanpa harapan, pada hakikatnya dia sudah mati. Tidak punya harapan. Beberapa orang terus menghembuskan tahun 2023, gelap, suram, takut, mengerikan. Selama Tuhan masih izinkan kita hidup, Dia akan memberikan pertolongan buat kita. Amin. Semua asumsi, semua prediksi ekonomi, peta politik dunia boleh membuat kita punya hikmat. Tapi bangun dirimu di atas janji Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup di hadapan Dia. Betapapun sukar dan sulitnya, tetaplah punya pengharapan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Dan yang terakhir, rumah surgawi itu ada di atas. Satu hari kita kembali ke sana. Tidak ada duka.
Kalau saudara baca ngikuti bacaan pastori, kemarin pasal 21 dan 22, surat Wahyu habis. Ya. Surat Wahyu habis, ceritanya apa? Tuhan datang dan kemudian kita semua boleh masuk ke rumahnya yang kekal. Ke kota yang tanpa malam, ke kota yang tidak perlu lagi sinar matahari, ke kota tidak ada lagi duka, penderitaan, kematian. Ke tempat itulah Tuhan menuntun kita pada akhirnya. Bukankah kita satu hari akan pulang ke rumah Bapa? Seorang pengembara satu hari akan pulang ke rumah Bapa. Rumahmu bukan di bumi, walaupun kita warga negara Indonesia. Satu hari kita akan pulang dan kita sudah punya tempat. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk merindukannya. Jadi orang Kristen sejati harus mencari perkara yang di atas. Mengarahkan pikirannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesamanya. Kalau Anda enggak berguna bagi seisi rumahmu, percuma Tuhan berkati kamu. Kalau engkau tidak berguna bagi jemaat ini, percuma Tuhan memberkati engkau. Kalau engkau tidak berguna bagi tetanggamu, bagi dunia kerja di sekitarmu, sedikit atau banyak, hidupmu sia-sia. Betul? Untuk apa kau berkawan dengan orang yang hanya hidup bagi dirinya sendiri? Gak ada gunanya. Itulah kalimat yang Matius pasal 7 berkata, aku tidak mengenal orang ini. Kata mengenal itu berarti aku tidak menikmati hidup orang ini. Apakah Tuhan bisa menikmati hidup kita? Dan Tuhan berkata, pada hari itu aku akan berterus terang, penyalah engkau. Saudara, ingatlah kita harus hidup bagi Tuhan. Karena kita telah ditebus dan dibelinya. Jangan hanya hidup bagi dirimu sendiri. Waktu orang hidup bagi Tuhan berarti dia berguna bagi sesamanya. Karena di pengadilan terakhir Matius 25, Tuhan bilang begini kan, saya ingin itu hafal saudara. Saya ingin saudara hafal itu. Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Ketika Tuhan bertanya begini kepada sekelompok orang itu. Mirip-mirip aja, satu kambing, satu domba kelompoknya. Waktu aku lapar, waktu aku susah, waktu aku telanjang, waktu aku di penjara, waktu aku sakit, kamu tidak melakukan apapun. Orang ini pasti bingung, kapan kami lihat Tuhan sakit? Kapan kami lihat Tuhan miskin? Kapan kami lihat Tuhan di penjara? Kapan kami lihat Tuhan tidak punya makanan dan pakaian? Kemudian kalimatnya berkata, apa yang tidak kau lakukan kepada orang yang paling lemah dan hina, kau tidak lakukan itu kepadaku. Jadi ketika kita melakukan dengan tulus untuk sesama, Tuhan menilainya itu sebagai satu perlakuan bagi dia. Yang paham ngangguk saudara. Karena kalau Anda nggak ngangguk, kita nggak selesai. Kalau nggak selesai berarti kita belum perjamuan. Ya kan? Pikirkan perkara di atas untuk mengetahui semua yang kita bisa tentang surga, sepanjang disingkapkan. Yang tidak tersingkap, Tuhan berarti menilainya tidak perlu. Gak usah cari tahu apa yang tidak dicatat oleh Alkitab tentang surga. Tapi apa yang kita bisa baca tentang surga dari Alkitab, apa yang Roh Kudus berikan kepada kita seturut dengan firman, cari tahu itu. Kalau Anda mau pindah ke satu tempat, kalau Anda mau beli rumah di satu tempat, Anda pasti cari tahu. Itu negeri seperti apa. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan, kalau itu luar negeri, kalau musim saljunya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang harus cari tahu, karena ke sana dia akan tinggal. Anda harus melakukan semua yang kita bisa untuk kerajaan sorga. Dan kita harus berusaha membawa semua yang kita bisa bawa. Supaya apa yang kita kerjakan di bumi gak jadi sia-sia. Jangan sampai nanti ilustrasi aja. Malaikat berdiri di pintu. Tak bawa buntelan kita. Buntelan itu kata orang Batu Raja. Bawa ini, bawa kresek, bawa kantong, bawa tas, seret koper, 1, 2, bawa dus lagi. Kemudian malaikat dibilang, gak boleh masuk. Cuma kau aja yang boleh masuk. Itu barang gak usah semua. Terus saudara bilang, ini aku payah-payah ngumpulin. Di bumi selama 80 tahun. Gak boleh masuk. Cuma kau aja yang boleh masuk. Paham Bapak Ibu? Satu hari kita tidak bisa bawa apa-apa.
Tapi apa yang kita bisa bawa, kata Tuhan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Berarti ada yang bisa kita kumpulkan. Ada yang bisa kita bawa satu hari. Satu hari ada sebuah cerita begini dan saya mau menutupnya. Ini sebuah dongeng. Anderson ya. Bebek yang buruk rupa, the ugly duckling. Ini bebek ini selalu sedih karena dia anak bebek yang kecil. Dia merasa dia setiap kali lihat ada angsa-angsa yang bagus terbang, burung-burung yang terbang, dia merasa sedih, dia merasa kecewa dengan hidupnya. Tapi satu hari dia melihat bayangan dirinya di kolam yang jernih. Wah, kemudian dia bergembira. Ternyata dia bukan bebek yang jelek, tapi dia adalah anak angsa. Dan dia bisa terbang. Hidupnya berubah setelah dia tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita anak Tuhan, anak-anak Allah. Kita cuma berpikir tentang seperti manusia dunia yang berpikir. Aku gak sekaya orang itu, aku gak seganteng, secantik orang itu, aku gak sepinter orang itu, iniku tidak sebagus seperti dia. Kemudian kita sedih. Karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang di sekitar kita, kita sedih. Tapi kita lupa untuk mengetahui siapa kita. Kita bukan bebek kecil yang jelek, kita adalah anak angsa. Allah melahirkan kita untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Orang Kristen seperti ini seringkali ya, menghabiskan tahun-tahun dalam keadaan orang yang terluka, bodoh, terintimidasi oleh si setan, tidak berdaya. Kita akan merdeka dan bersuka jika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Satu hari semua yang paling baik pun di bumi akan ditinggalkan, kecuali dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi anak Tuhan adalah hak istimewa yang luar biasa. Ada hak hukum istimewa dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Exousia itu sebuah hak istimewa sebagai anak Allah. Malaikat pun tidak memilikinya. Hanya orang-orang yang dipanggil dan mendengar panggilan Allah mendapat hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Kalau Anda berkata mengapa tidak semua orang mau percaya? Karena tidak semua orang mendengar dan menerima pemberian Allah. Jangan lihat dirimu seperti bebek kecil yang jelek. Tapi Anda adalah seorang yang memiliki hak istimewa di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, anak-anak Allah, satu hari kita akan menjadi seperti yang dirancang Tuhan. Mari kita hidup di dalam rancangan dan tujuan Tuhan.